Halo Fiskazen, kembali lagi ke Fiskes, Fiska Nge-Podcast. Kalian semua pada penasaran gak sih siapa bintang tamu kita hari ini? Hayo siapa? Langsung aja ya kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini. Halo. Halo. Oke, gimana? Saya dulu ya? Iya, bisa Oke. perkenalan. Halo Fiska Zen, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai Ferdiansyah. Di sini saya sebagai ketua MPK di SMK Negeri 6 Surakarta. Oke, halo Kak Difai. Halo Fiskazen, saya Abimanyu Abdi selaku Ketua MPK SMA Negeri 8 Surakarta. Halo. Halo Kak Abi. Oke. Ini jauh-jauh dari SMA 8 ke kayak SMK 6 ya. Ya, Deket kok, deket. Iya, sebenarnya cuma jauh nggak. Oke, sebelum masuk ke inti pembicaraan nih, aku mau tanya dulu sama kalian, kesan dan pesan apa yang kalian dapatin setelah studi banding kemarin? Oke. Kalau kesannya yang pertama seru. Seru asli, itu seru sekali ketika studi banding itu, apalagi ini baru pertama kali ya kami melaksanakan studi banding, acaranya bisa berjalan dengan lancar, kemudian kendala-kendalanya juga tidak terlalu banyak. Intinya acara ini tuh sangat sangat seru, kemudian kita juga bisa menambah pengalaman juga. Dan kalau kesan yang paling berkesan itu ya itu tadi. Oke, mungkin dari Kak Abi. Kalau dari kami sendiri, tentunya itu menjadi suatu pengalaman yang sangat berkesan karena dari awal periode kalau boleh saya cerita ya, dulu tuh memang teman-teman tuh pengen banget untuk ada studi banding, tapi ternyata di dalam rancangan-rancangan program kerja itu belum ada seperti itu kan. Terus juga untuk saya pribadi benar-benar itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan karena alhamdulillah saya sempat merasakan gimana rasanya studi banding sebelum nanti purna ya kan, sebentar lagi sudah purna kan. Iya. Jadi itu sangat berkesan untuk saya sendiri. Jadi kalian ini sama-sama first time studi banding gitu ya? Bener Iya, banget. bener banget. Iya. Oke, seru banget nih kayaknya studi banding kemarin. Boleh lah ya aku tanya-tanya ke kalian soal studi banding kemarin? Boleh. Boleh. Oke, mungkin aku mau tanya nih, gimana suasana saat studi banding kemarin dan juga interaksi antara anggota MPK? Oke. Suasana waktu pelaksanaan studi banding itu sangat seru ya, dan meskipun di situ kan dihadiri oleh Bapak Pembina. Ibu pembina dan ada wakil juga ya. Jadi acaranya terkesan sedikit semi formal, tapi meskipun seperti itu kami tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan sepanjang acara dari pihak MPK SMA Delta sendiri maupun di MPK Fiska juga sangat interaktif. Jadi di situ kita berdiskusi banyak banget. Seperti itu. Oke. Kalau saya mungkin jawabannya nggak jauh beda ya dari jawabannya Kak Afi. Suasananya memang benar-benar seru, ya semi formal. Kemudian di sana itu kita kayak menemukan teman baru, keluarga baru gitu ya. Kita sama-sama pertama kali tapi udah langsung akrab. Ketika datang disambut, kemudian waktu pulang langsung buat-buat konten, kemudian follow-followan IG dan lain-lain. Jadi ini sangat luar biasa. Keren ya, baru pertama kali ketemu udah langsung klub dan akrab gitu ya. Oke. Kalau setelah studi banding kemarin itu mungkin ada proker baru apa yang bisa kalian temui dan bisa kalian lakukan di SMK kalian atau SMA kalian masing-masing? Oke, kalau proker baru ya. Kalau proker MPK itu kan hampir sama ya. MPK nggak jauh-jauh dari mengawasi OSIS, mengevaluasi, menyiapkan pilketos dan lain-lain. Kemudian kalau yang membuat saya terkesan, ya dan mungkin akan kami implementasikan juga di SMK Fiska itu adalah nama-nama kegiatan yang sangat kekinian. Saat pemaparan materi kemarin dijelaskan berbagai nama ya, ada Pesdota, kemudian FAS, kemudian ada apa lagi Kak? Ada Pleno juga. Pleno itu juga nama-namanya kan sangat kekinian. Iya, biasanya zaman sekarang suka ya nama-nama Iya, kekinian betul. gitu. Dan itu sangat keren dan sangat membuat saya terkesan. Oke, mungkin Kak Kalau Abi? dari kami sendiri itu menaruh suatu ketertarikan dalam satu program kerja yang dilaksanakan oleh MPK SMK Fiska ya. Iya. Itu ada program kerja usaha dana. Ya, meskipun terkesan cuma usaha dana, tapi di sini usaha dananya itu di Car Free Day itu yang membuat kami kayak tertarik gitu loh, karena selama ini kita tuh ngadain usaha dana untuk menutup kekurangan dana itu masih dalam lingkup kecil hanya sekolah saja gitu kan.
Nah di situ teman-teman kok kayak rasanya pengen banget untuk yang pertama ya meraup keuntungan yang lebih banyak ya gitu kan. Kemudian kebetulan waktu kemarin studi banding itu kan MPK Fiska ternyata sudah melaksanakan hal tersebut, jadi kita bisa belajar banyak hal dan bisa direalisasikan di periode setelahnya. Kalau hal-hal yang membuat terkesan dari MPK itu apa menurut kalian? Kalau hal-hal yang membuat terkesan, Iya. yang pertama solidaritasnya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Di sana tuh solidaritasnya itu sangat sangat baik, apalagi ramah tamahnya itu juga luar biasa. Kita pertama kali ya menapakkan kaki di Wisma Delta dan ternyata di sana teman-temannya itu sangat ramah ya, kita diantarkan dari parkiran, kita diantarkan ke ruangannya, dijelaskan sudut-sudut sekolahnya dan lain-lain, dan itulah yang membuat kami terkesan. Dan alhamdulillah ketika pulang ya itu tadi kita bisa langsung Mutualan IG. mutualan IG dan lain-lain. Konten TikTok itu ya Mas ya. Iya. Foto-foto bareng ya. Betul. Jadi kayak ya rasa canggung sih ada ya di awal-awal, tapi mungkin setelah itu langsung hilang rasa canggungnya, udah kayak teman sendiri gitu. Oke. Kalau dari kami sendiri itu kurang lebih sama kayak Mas Rifai ya. Teman-teman dari MPK SMK Fiska itu benar-benar yang seru, asik-asik banget gitu kan. Karena kalau semisal kita dari MPK SMA Delta itu asik tapi tanggapannya kurang gitu kan ya. Tapi di situ kami menemukan sebuah tanggapan yang benar-benar asik dan akhirnya bisa langsung nyambung gitu kan. Gitu sih. Terus kemudian ada satu hal yang bikin saya terkesan ya. Di situ sempat menyinggung masalah regenerasi itu kan. Dan dimana generasi itu secara umum ya itu kan dilaksanakan setelah satu periode selama 1 tahun. Tapi di sini kemarin waktu studi banding itu ternyata MPK SMK Fiska itu melakukan regenerasi tetapi belum sepenuh 1 tahun. Iya, soalnya kelas 11 tuh PKL, jadi Iya, tidak ada. bisa mengurusi organisasi. Jadi di situ saya terkesan karena belum ada 1 tahun dan udah regenerasi dan sudah bisa merealisasikan program kerja studi banding dengan SMA sekolah lain seperti itu sih. Oke. Ini aku mau ngasih personal question ya dari masing-masing kalian. Aku mau tanya-tanya dari kalian pribadi. Boleh ya? Oke, dari siapa dulu? Dari siapa ya? Dari siapa ya? Dari Rifai dulu deh. Oke. Aku mau tanya, persiapan dan juga pertimbangan apa yang Rifai itu lakukan saat studi banding itu bisa terlaksana dengan baik? Oke, kalau persiapannya persiapan mungkin nggak jauh beda dari persiapan studi banding pada umumnya. Kita menyiapkan tempat untuk studi banding, kemudian kita menyiapkan kenang-kenangan, transportasi, surat menyurat, administrasi, dan lain-lain. Kemudian kalau pertimbangan sehingga bisa studi banding di SMA Delta ya di SMA Delta itu banyak teman-teman saya di sana, teman-teman SD saya itu banyak di sana. Kebetulan rumah saya itu di Mojosongo. Di Mojosongo. Jadi kita memang mengambil SMA Delta karena ya itu tadi relasi kita cukup kuat di sana. Jadi apalagi ini kan proker pertama kali ya yang dilaksanakan oleh MPK Fiska. Jadi kalau bisa ya kita cari di SMA-SMA terdekat dulu. Nah kebetulan humasnya itu juga kenal, humas kami itu kenal dengan Kak Abi, ketua MPK di SMA Delta. Kenal. Teman waktu Iya. SD. Oh, teman waktu SD. Jadi relasi kita cukup kuat di sana. Akhirnya kita memutuskan untuk studi banding di SMA Delta dengan persetujuan pembina dan wakil kepala sekolah ya, kesiswaan juga. Oke. Kalau ada event, kalau ada studi banding itu pasti kan menemukan adanya kendala. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Kendala ya, kalau untuk kendala pasti setiap event itu pasti Ada kendala. kendalanya ya. Kalau untuk studi banding kemarin mungkin kendalanya di kurangnya komunikasi kami ya di SMK Negeri 6 Surakarta. Kurangnya komunikasi itu, tapi itu masih bisa kami atasi. Jadi kayak bukan kendala yang benar-benar serius gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya kita bisa berhasil melaksanakan studi banding dengan baik. Iya, pasti banyak juga ya kendala-kendala yang pasti dialamin. Mungkin kenapa ya Rifai itu memilih SMA Delta sebagai acuan studi banding, kenapa nggak SMA atau SMK lainnya gitu? Dan bagaimana cara mengkoordinasinya? Oke, yang pertama kenapa kita memilih SMA Delta? Mungkin sudah saya jawab ya tadi, karena relasi antara SMK Fiska dengan SMA Delta itu juga cukup kuat. Kemudian
Sebelum saya memilih SMA Delta, kita melakukan observasi singkat dulu di sekolah-sekolah sekitar SMK ya, sekitar SMK 6. Kita lihat di story IG, kita lihat di Instagram, kemudian kita juga tanya-tanya teman kita yang ada di sana, gimana sih kegiatan-kegiatan di SMA Delta yang dilaksanakan MPK, dan ternyata jawaban dari teman-teman yang saya tanyakan itu sangat positif semua jawabannya. Di SMA Delta MPK-nya menyiapkan ketika upacara ya, Betul, betul. menyiapkan ketika upacara, kemudian melaksanakan proker-proker dengan baik dan terekspos ya, mohon maaf, terekspos dengan baik di media sosial, dan itu yang membuat saya lebih tertarik lagi di SMA SMA Delta. Delta. Kemudian bagaimana Cara mengkoordinasi. cara Gimana itu? mengkoordinasi? Yang pertama tentu ya humasnya itu berkomunikasi dengan Kak Abi, Ya, betul. kemudian saya berkomunikasi dengan pembina, kemudian dengan wakil kepala sekolah bidang Ya, kesiswaan. betul. Dari kesiswaan pun langsung menghubungi pihak dari SMA Delta, dan alhamdulillah dari SMA Delta pun menerimanya dengan baik, sehingga program kita kemarin terlaksana dengan baik. Juga komunikasinya mungkin agak gampang karena Kak Abi juga ada temen ya di SMK 6 Iya, ya. betul. Mungkin Iya, itu juga salah betul satu faktor. Ya, mungkin aku mau tanya gantian ke Kak Abi. Boleh lah ya Kak Abi? Boleh, boleh. Silakan. Oke, ini alasan Kak Abi menyetujui studi banding sama SMK 6 itu gimana? Kenapa alasannya? Saya sedikit cerita juga. Awalnya itu kan bener banget tadi, ada salah satu humas dari MPK SMK Fiska itu menghubungi saya, itu kan teman SD saya kan. Teman SD Terus ya. kemudian Man SD. eh, alhamdulillah langsung ke Waka siswaan kan gitu kan. Jadi saya dipanggil Waka di dikoordinasi untuk menyiapkan segala halnya itu kan. Kenapa saya menyetujui dan menerima ya? Ajakan studi banding atau undangan studi banding ini kan merupakan suatu hal yang positif gitu kan, sehingga kemudian bisa mengupgrade dari segi apapun organisasi ya di MPK SMA Delta sendiri maupun di MPK SMK Fiska itu kan. Jadi ya kenapa tidak gitu kan. Oh, Ini kan iya. benar-benar hal yang positif gitu. First time juga kan First time ya, juga. belum pernah studi First time banding ke juga, first time. SMA Nambah SMK pengalaman lainnya. juga ya. Iya benar. Mungkin sebagai SMA Delta itu kan sebagai tuan rumah yang dikunjungi sama SMK Negeri 6 Surakarta ya. Ya. Mungkin ada kendala yang terjadi mungkin? Kalau untuk kendala sendiri, kami dari MPK SMA Delta selaku tuan rumah itu tidak menemukan suatu kendala yang sangat besar, karena di situ alhamdulillah dari MPK SMK Fiska itu sudah menyiapkan segala halnya dengan baik. Oh iya. Jadi di situ kami diberi pesan oleh Waka kesiswaan untuk menyiapkan tempat dan teman-teman yang akan ikut kegiatan studi banding seperti Iya. itu saja. Jadi untuk kendalanya tidak mungkin kendala dalam koordinasi di kita sendiri. Jadi berapa anggota yang akan ikut kegiatan tersebut karena ada keterbatasan tempat ya. Nah, jadi di situ tidak semua anggota bisa ikut kegiatan studi banding. Tetapi alhamdulillah studi banding bisa terlaksana dengan baik. Ya. Jadinya yang ikut studi banding kemarin dari SMA Delta, SMA 8 itu nggak seluruhnya ya, jadi Iya. cuman sebagian. Iya, dan itu tapi sudah mencakup 80-85%. Oh, Itu yang hampir tidak itu semua. mungkin ya yang kelas 12 dengan segala kesibukannya yang sebentar lagi mau lulus kan Iya. Mungkin banyak ulangan, Ya, banyak kebetulan semester 1 kan ujian, harus iya. lebih ningkatin nilai lagi, ada ulangan harian dan segala macamnya itu seperti itu. Oke, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Harapan apa yang bisa kalian inginkan gitu ya setelah studi banding kemarin? Oke, kalau harapan yang pasti saya berharap komunikasi antara SMK Fiska dengan SMA Delta ini terus terjalin, meskipun setelah ini Kak Abi reorganisasi ya, purna, tapi saya berharap komunikasi antar MPK itu semakin baik, terjalin semakin baik, dan ke depan mungkin kita bisa berkolaborasi ya untuk Oke, event-event. ya, amin. Ya. Kalau untuk saya sendiri, harapan saya untuk MPK SMK Fiska ya, semoga kedepannya event studi banding ini terus berlanjut supaya kemudian menghasilkan inovasi dan menghasilkan sesuatu produk yang lebih berkualitas antara MPK sama SMK Fiska Iya. maupun SMA Delta. MPK dari sekolah lain yang diundang dalam kegiatan studi banding. Terus juga saya berharap semoga kedepannya hubungan kita tidak berhenti di sini saja seperti itu. Oke. Jadi meskipun saya sendiri sudah purna, itu kedepannya juga semoga masih ada kerjasama kolaborasi lain seperti itu.
Ya semoga ada harapan buat mempertemukan Iya, kalian betul. lagi. Oke, menambah sedikit ya, Iya. saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim Fitcast yang telah mengundang kami untuk sharing-sharing kolaborasi kami kemarin. Ya, oke, sama-sama. Baik, kita udah gak kerasa di penghujungan acara nih ya. Kita udah nemenin kalian kurang lebih 15 menit. Pertama-tama aku ucapin banyak-banyak terima kasih buat bintang tamu kita hari ini, yaitu Rifai dan juga Kak Abi. Terima kasih ya, terutama buat Kak Abi sih yang udah ngelonggarin waktunya buat datang ke SMK Negeri 6 Surakarta buat sharing-sharing bareng kita. Dan aku juga ngucapin terima kasih buat para penonton yang udah dengerin podcast kita hari ini. Karena podcast kita hari itu daging banget karena banyak insight baru dan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita ambil dari kedua belah pihak organisasi MPK yang sudah berkolaborasi melakukan studi banding. Mungkin itu semua bisa dijadikan inspirasi buat angkatan-angkatan selanjutnya atau mungkin bisa dijadikan inspirasi buat sekolah-sekolah lainnya. Saya Neina dan juga tim mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Anyway, jangan lupa like, subscribe, dan juga share agar tidak ketinggalan video podcast lainnya. Sampai jumpa, Fitcast, Fiska, Ngepodcast. Bye-bye.